semuanya, kami dari kelompok 1. Kami sekarang berada di Kelenteng Poankyong. Hari ini kami akan mengajak kalian mengenal salah satu peninggalan budaya Tionghoa tertua di kota Solo, yaitu Kelenteng Poankyong. Kelenteng Poankyong didirikan sekitar abad ke-19 oleh komunitas Tionghoa Hokkien yang datang ke Indonesia untuk berdagang. Nama Poankyong sendiri berarti kuil kedamaian dan keselamatan. Kelenteng ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol awal interaksi antara masyarakat Tionghoa dan penduduk lokal. Pada masa kolonial, kelenteng sering menjadi tempat berlindung dan berkumpul. Ia menjadi saksi dari bagaimana komunitas Tionghoa bertahan di tengah diskriminasi sambil tetap menjaga akar budaya mereka. Jika dilihat dari dekat, arsitektur Kelenteng Poankyong adalah perpaduan antara seni dan spiritualitas. Atap melengkung melambangkan keseimbangan antara langit dan bumi. Sementara naga dan phoenix yang menghiasi dinding menjadi simbol kekuatan dan keberuntungan. Naga setiap detailnya memiliki makna, yaitu warna merah melambangkan kebahagiaan dan harapan, emas melambangkan kemakmuran, dan dupa yang terbakar menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Yang menariknya, struktur utama kelenteng dibangun tanpa menggunakan paku logam, hanyalah dengan teknik pasak kayu. Teknik ini menunjukkan keahlian tukang tradisional yang mengandalkan presisi dan kesabarannya. Kelenteng Poankyong tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang sosial. Setiap tahun diadakan perayaan Cap Gomeh, pertunjukan barongsai, dan kegiatan sosial seperti pembagian sembako. Yang menarik, banyak warga non-Tionghoa juga ikut berpartisipasi. Disinilah kita bisa melihat bagaimana budaya menjadi jembatan, bukan batas. Kelenteng seperti ini mengajarkan kita arti toleransi dan keberagaman. Dua hal yang menjadi bagian penting dari wajah Indonesia. Setelah melihat bagaimana sejarah hidup di Kelenteng Poankyong, kini kita berpindah ke sisi lain dari kehidupan kota, yaitu kuliner. Dan kali ini, kita akan bahas sesuatu yang modern tetapi akrab di lidah semua orang, yaitu burger. Burger awalnya berasal dari barat, tapi ketika masuk ke Indonesia, makanan ini beradaptasi. Kita punya burger sambal matah, burger rendang, bahkan burger tempe. Semua mencerminkan kreativitas anak muda Indonesia. Kalau Kelenteng Poankyong adalah simbol dari masa lalu yang masih hidup, maka burger ini bisa dianggap sebagai simbol masa kini, yaitu hasil dari pertemuan budaya global dan lokal. Makanan selalu lebih dari sekedar rasa. Ia adalah identitas. Sama seperti kelenteng yang merekam jejak sejarah, burger versi Indonesia menunjukkan siapa kita di era globalisasi, yaitu yang terbuka, kreatif, dan beragam. Menarik ya, dari tempat ibadah kuno sampai makanan cepat saji, semuanya punya nilai budaya. Satu mewakili masa lalu, dan satunya lagi mewakili masa kini. Keduanya sama-sama hasil dari pertemuan budaya yang berbeda. Dari Kelenteng Poankyong, kita belajar tentang sejarah, doa, dan ketekunan. Dari burger, kita belajar tentang kreativitas dan adaptasi.
Dua dunia yang berbeda tetapi sama-sama mengajarkan kita tentang satu hal, yaitu identitas Indonesia selalu terbentuk dari pertemuan. Menjaga budaya berarti menjaga cerita dari masa lalu hingga rasa hari ini.